The Hobbit: An Unexpected Journey. For your info, The Hobbit adalah prequel dari trilogi Lord of the Ring yang berlatar 60 tahun sebelum film Lord of the Ring. Kisah diawali oleh Bilbo Baggins, yaitu paman dari Frodo Baggins, pemeran utama pada trilogi Lord of the Ring yang sedang menuliskan kisah petualangannya. Diceritakan pada masa lalu di sebuah kota bernama Dale yang sangat sejahtera. Rakyatnya begitu makmur dan damai. Kota Dale berdiri di depan kerajaan Erebor. Kerajaan ini dipimpin oleh Tror, yaitu raja dari para kurcaci. Keindahan kerajaan ini sangat melegenda, dan di dalamnya begitu kaya dengan kekayaan hasil bumi, seperti emas, permata, zamrud, rubi, dan safir. Hingga mereka menemukan The Arkenstone. Tror menggunakan Arkenstone ini sebagai tanda begitu hebatnya pemerintahannya. Semua orang menghormatinya, termasuk Raja Peri Thranduil. Tapi sayang, kedamaian itu nggak berlangsung lama. Tror yang mulai gila akan harta membuat bencana datang ke kerajaannya. Smaug, yaitu seekor naga yang gila harta juga, datang dan menghancurkan kerajaan ini. Batu Arkenstone juga tertinggal di kerajaan ini. Bangsa peri yang tahu juga nggak mau bantu, karena nggak bisa ngebahayain kaumnya. Kisah petualangan Bilbo pun dimulai. Bilbo yang lagi nyantui di depan rumah, didatengin sama Gandalf. Gandalf ngajak Bilbo ikut berpetualang. Tapi Bilbo menolak tawaran itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Tanpa Bilbo sadar, Gandalf diam-diam nandain pintu rumah Bilbo. Malam harinya, Bilbo yang sedang makan malam kedatangan tamu. Namanya Dualin, salah satu dari 13 kurcaci Erebor. Dualin langsung masuk aja dan minta makan. Bilbo bingung kan? Gak lama ada lagi yang datang. Namanya Balin. Balin langsung masuk juga dan nyapa Dualin. Bilbo makin bingung. Bilbo yang bingung ngasih tahu kalau mereka itu mungkin salah rumah. Tapi malah ada yang ngetok pintu lagi. Namanya Fili dan Kili. Karena udah mulai frustasi, Bilbo bilang kalau mereka itu nggak boleh masuk. Cuma Fili sama Kili maksa masuk juga. Gak lama ada yang datang lagi. Bilbo yang buka sambil marah-marah kaget. Ternyata kali ini yang datang ramai sekumpulan kurcaci. Ada Gandalf juga di situ. Para kurcaci ini pun langsung pesta di dalam rumah Bilbo. Gandalf yang sadar kalau ada orang yang belum hadir, coba diyakini sama Dualin kalau dia itu akan datang. Bilbo yang masih bingung nanya ke Gandalf kalau mereka itu ngapain di rumahnya. Gandalf cuma bilang, ini biar lu terbiasa sama mereka. Mereka yang lagi pesta tiba-tiba hening karena ada yang ngetok pintu lagi. Namanya Thorin. Dia adalah cucu dari Raja Tror. Dia juga adalah ketua dari kelompok ini. Thorin curhat kalau dia nyasar 2 kali. Untung aja ada tanda di rumah Bilbo. Bilbo baru sadar deh kalau rumahnya ditandain sama Gandalf. Gandalf ngejelasin kalau tujuan mereka adalah Lonely Mountain, kerajaan Erebor. Jadi mereka itu pengen ngerebut kembali kerajaan mereka dari Smaug. Balin ngingetin kalau pintu depan untuk masuk gunung itu udah runtuh. Jadi nggak ada jalan masuk lagi. Gandalf tiba-tiba nunjukin kunci dan ngasih kunci itu ke Thorin. Dia jelasin kalau kuncinya itu dari ayahnya Thorin, yaitu Thrain. Gandalf juga ngejelasin kalau ada pintu tersembunyi di gunung itu. Tapi mereka butuh orang yang ahli dalam mencuri, yaitu Bilbo. Bilbo bilang kan kalau dia aja nggak pernah mencuri selama hidupnya. Hal itu bikin satu ruangan ricuh. Gandalf langsung teriak dan bilang, kalau gue bilang Bilbo pencuri, maka pencurilah dia. Dia milih Bilbo karena Hobbit itu bisa jalan tanpa ketahuan. Dan bau Hobbit itu beda sama kurcaci. Gandalf yakinin kalau Bilbo punya keahlian yang orang gak tahu, bahkan dirinya sekalipun. Diingat lagi ya soal bau Hobbit sama kurcaci itu beda. Dalin langsung ngasih kontrak ke Bilbo. Bilbo yang baca kontraknya gak ada jaminan keselamatan. Kalau organ badannya itu terurai atau jadi debu kalau disembur Smaug, langsung pingsan. Sebangunnya, Gandalf coba buat tetap yakinin Bilbo. Tapi berhubung gak ada jaminan sama sekali soal keselamatannya, dia tetap nolak. Keesokan harinya, Bilbo baru bangun melihat rumahnya yang udah sepi. Awalnya dia senang, namun ketika dia melihat surat kontrak, Bilbo ternyata berubah pikiran, lalu menyusul Gandalf dan lainnya. Ketika sudah bertemu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Bilbo yang sedang memberi makanan ke kudanya mendengar sebuah jeritan. Fili dan Kili membuat bercandaan kalau itu adalah orc. Thorin yang dengar gak suka kalau orc dijadiin bahan bercanda. Setelah itu Dalin ngejelasin
Kenapa Thorin segitu bencinya sama orc? Jadi, dulu setelah Raja Tror kehilangan kerajaannya, mereka berniat ngerebut kerajaan kurcaci kuno. Tapi setelah sampai, ternyata para orc udah nguasain kerajaan tersebut. Mereka pun bertempur melawan para orc. Azog, pemimpin orc, memenggal kepala Tror, sang raja. Thrain, ayah Thorin, menjadi gila karena hal itu dan hilang begitu saja. Awalnya bangsa Durin putus asa karena tidak memiliki pemimpin. Tapi, hadirlah Thorin yang melawan Azog, menggunakan pohon oak sebagai perisainya. Lalu memotong tangan Azog dan memukul mundur para orc. Karena itulah Thorin memiliki nama panjang Oakenshield. Dan sejak saat itulah Thorin diakui menjadi raja dari bangsa Durin. Ternyata selama mereka berkemah di tempat tersebut, ada orc yang sedang memantau mereka. Keesokan harinya, Gandalf ngejelasin ke Bilbo kalau penyihir itu ada 5. Pemimpin para penyihir adalah Saruman, penyihir putih. Lalu 2 penyihir biru yang gak diketahui namanya. Dan yang kelima adalah Radagast, si coklat. Tapi sayangnya dia lebih memilih hidup bersama hewan dibanding manusia. Dia tinggal di hutan sebelah timur. Radagast heran karena banyak tumbuhan dan hewan yang mati. Saat dia mencoba untuk mengobati seekor landak, dia baru sadar kalau penyebabnya sihir hitam. Ada beberapa laba-laba besar juga yang datang di sekitar rumahnya. Lalu dia mencoba mengobati landak itu menggunakan sihir. Setelah sihir hitam itu bisa dicabut dari landak tersebut, laba-laba itu juga pergi. Karena penasaran, Radagast mengikuti makhluk itu. Di sisi lain, Thorin memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah bekas petani. Tapi Gandalf memiliki kecurigaan di tempat itu dan menawarkan Thorin untuk melanjutkan perjalanan ke lembah tersembunyi, tempat para elf tinggal. Namun karena kebencian Thorin terhadap para elf pada masa lampau, dia menolaknya. Gandalf masih bersikeras kalau mereka itu butuh bantuan para elf, karena yang bisa baca peta itu cuma Lord Elnord. Thorin masih bersikeras. Hal itu bikin Gandalf ninggalin kelompok Thorin pada saat itu. Pada malam harinya, Bilbo nganterin makan ke Fili dan Kili. Di situ Fili dan Kili heran karena ada 2 kuda yang hilang. Setelah dicek, ternyata troll yang ambil kuda mereka. Fili dan Kili nyuruh Bilbo buat nyuri balik kudanya. Bilbo yang coba buat buka tali kandang kudanya nggak bisa-bisa. Abis itu dia lihat pisau di badan troll. Pas coba ngambil pisau itu, malah keambil sama troll buat ingus. Trollnya juga ngira kalau dia buang ingus keluar si Bilbo. Oh iya, troll itu makhluk yang bego ya. Gak lama, Thorin dan yang lainnya datang. Mereka bertarung tuh sama troll. Bilbo juga ngelepasin para kuda, tapi tiba-tiba Bilbo ketangkap lagi. Lalu ngancem Thorin dan lainnya buat bunuh si Bilbo. Thorin dan kawan-kawan akhirnya naruh pedang mereka. Mereka semua yang ditangkap mau dijadiin makanan. Salah satu troll ngasih tahu kalau harus cepat masaknya sebelum fajar. Kalau enggak, mereka bakal berubah jadi batu. Ngedengar hal itu, Bilbo punya ide buat ajak ngobrol si troll untuk ngulur waktu sampai matahari terbit. Bilbo beralibi kalau mereka semua terinfeksi cacing Alaska. Sampai akhirnya Gandalf datang dan menghancurkan batu yang membuat sinar matahari menyinari troll. Gandalf yang heran kenapa troll bisa sampai sini, akhirnya nyari tempat persembunyian mereka. Sesampainya di gua, mereka lihat banyak emas. Thorin juga nemuin pedang yang bukan bikinan troll. Gandalf bilang kalau pedang itu ditempa digondolin oleh peri tertinggi di zaman pertama. Saat Gandalf ingin pergi keluar, dia nemuin pedang lagi dan ngasih pedang itu ke Bilbo. Gandalf juga ngejelasin kalau pedang ini nyala ketika di dekat goblin dan orc. Tiba-tiba ada yang datang. Mereka pun bersiap. Ternyata itu adalah Radagast. Radagast emang nyari Gandalf, pengen ngasih tahu sesuatu. Tapi pas mau jelasin, Radagast ngasih tahu kalau ada kekuatan sihir hitam yang datang dari Gol Dulgur. Saat Radagast datang ke benteng tersebut, ada kekuatan yang bisa bangkitin orang mati, yaitu Necromancer. Lalu Radagast memberi bukti sebuah pedang yang dia bawa dari salah satu arwah yang bangkit dari Dol Guldur ke Gandalf. Gak lama, ada warg nyerang, yang berarti ada orc di dekat mereka. Berhubung kuda yang mereka punya udah pada kabur, Radagast mutusin buat jadi umpan, biar Gandalf dan lainnya bisa kabur. Radagast yang sedang mengalihkan perhatian para warg dimanfaatin oleh Gandalf untuk melarikan diri. Tapi sayang, ada salah satu orc yang sadar. Mereka pun terpaksa nyerang orc itu dan bikin orc yang lain putar arah. Mereka pun lari. Saat udah terkepung, Gandalf nemuin jalan di gua. Gandalf nyuruh mereka masuk ke gua tersebut.
Gak lama, ternyata para peri datang dan nyerang para orc. Thorin dan kelompoknya nyusurin gua itu. Ternyata jalan yang mereka laluin bawa mereka ke lembah Imladris. Thorin yang kesal karena dibawa ke tempat para elf mau gak mau nurut juga ke Gandalf. Saat sedang makan, Lord Elnor jelasin nama pedang yang dipunya sama Thorin. Pedang itu adalah pedang Orkis, sang penikam goblin, yang dibuat di tempat peri tertinggi dari barat. Lalu pedang Glamdring milik Gandalf, yaitu pedang yang dulunya milik Raja Gondolin, dibuat saat perang goblin di zaman pertama. Malam harinya, Gandalf nyuruh Thorin buat ngasih petanya ke Lord Elnor, karena hanya dia yang bisa baca bahasa kurcaci kuno. Intinya, petanya ngejelasin kalau pintu tersembunyi itu cuma bisa ditemuin dan dibuka di malam hari Durin, hari pertama tahun baru kurcaci. Di saat bulan terakhir di musim gugur dan mentari pertama di musim dingin berada di langit secara bersamaan. Dan hari itu akan segera tiba, yang berarti mereka harus cepat-cepat ke situ. Di sisi lain, Azog yang marah karena bawahannya gak bisa nangkap Thorin langsung dibunuh. Lalu mayatnya dikasih ke Warg. Abis itu, Azog instruksiin ke semua orc buat bunuh si Thorin. Balik lagi ke rumah para peri. Gandalf diantar oleh Lord Elnor buat ketemu sama Lady Galadriel. Lady Galadriel adalah elf paling berkuasa dan paling indah yang tersisa di Middle Earth. Di situ juga ada Saruman, pemimpin penyihir yang disebut di awal tadi. Gandalf peringatin dan ngejelasin soal necromancer. Tapi Saruman dan Lord Elnor gak percaya soal itu. Apalagi berita itu dari Radagast. Lady Galadriel ngajak ngobrol Gandalf pakai telepati. Dia nanya Gandalf bawa barang apa dan nyuruh Gandalf buat tunjukin barang itu. Setelah dikeluarkan, Lady Galadriel ngasih tahu kalau itu adalah pedang dari Raja Penyihir dan udah dikubur sama mayatnya di pegunungan yang dalam. Tapi Saruman masih gak percaya tuh. Dia mikir mungkin para orc yang buka makam itu dan mikir kalau itu bukan hal yang penting. Sambil Saruman yang masih nyerocos, Lady Galadriel ngobrol lagi pakai telepati sama Gandalf. Dia bilang kalau para kurcaci udah pergi. Gandalf pun mengiyakan karena udah tahu. Gak lama, ada pelayan elf yang datang dan bilang kalau para kurcaci udah pergi. Setelah itu, Lady Galadriel ngobrol berdua sama Gandalf. Gandalf ngasih tahu kalau dia akan nyusul kurcaci. Lady Galadriel juga ngedukung tindakan Gandalf yang mau bantu Thorin, tapi dia memperingatkan kembali soal necromancernya juga. Saat Gandalf mau pergi, Lady Galadriel nanya, "Kenapa milih Bilbo?" Gandalf jawab, "Gak tahu. Mungkin Saruman mikir cara lawan kekuatan jahat itu harus pakai kekuatan hebat. Tapi yang ku ketahui hanya perbuatan kecil seperti cinta dan kebaikan bisa buat ngalahin kekuatan jahat. Dan Bilbo Baggins bisa membuat aku berani ketika aku takut." Lady Galadriel bilang, "Jangan takut, kau gak sendirian. Kalau butuh bantuan, aku akan datang." Lalu menghilang. Scene berganti. Thorin dan lainnya sudah mendaki gunung lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudera. Saat di pegunungan, tiba-tiba ada bongkahan batu yang terlempar. Ternyata ada Giant Stone sedang bertempur. Tempat pijakan mereka juga bagian dari Giant Stone. Mereka pun coba lolosin diri. Setelah lolos, Thorin bilang sinis ke Bilbo kalau mestinya dia nggak ada di sini karena nggak ada tempat buat dia. Kayak nyusahin doang gitu. Di dalam goa, mereka mutusin buat beristirahat. Di sisi lain, Azog udah semakin deket sama Thorin. Saat malam, ketika semua pada tidur, Bilbo mau diam-diam pergi buat pulang. Gofur yang tahu coba buat nahan Bilbo. Tapi Bilbo bilang kalau apa yang dibilang Thorin itu benar. Dia itu cuma ngehambat. Gofur akhirnya ngizinin tuh. Waktu Bilbo mau jalan, pedang milik Bilbo nyala, yang nandain kalau ada orc atau goblin di dekat mereka. Tanah di gua itu tiba-tiba jeblos. Mereka semua pun jatuh ke sebuah lubang. Di bawah, ternyata udah ada banyak goblin yang langsung menangkap mereka semua. Saat dibawa, ada keanehan. Gak ada satupun goblin yang nangkap Bilbo. Bilbo langsung ngumpet. Tapi pas dia jalan, ada satu goblin yang jegat dia. Mereka pun berantem. Goblin yang naik ke tubuh Bilbo bikin Bilbo jatuh ke jurang. Mereka yang ketangkep dibawa ke Raja Goblin. Raja Goblin yang tahu kalau di antara mereka ada Thorin, mau jual kepala Thorin ke Azog dan nyuruh anak buahnya untuk kirim kabar ke Azog. Bilbo yang baru sadar dari pingsannya, ngeliat kalau Goblin yang tadi nyerang dia
dibawa sama Gollum. Pas ditarik, goblin itu berontak dan kepalanya digetok sama Gollum. Pas lagi ngegetok, Gollum gak sadar ngejatuhin cincin. Bilbo langsung ngambil cincinnya dan merhatiin si Gollum. Saat goblin yang dibawa tadi mati, pedang yang dipegang Bilbo langsung gak nyala lagi. Bingung dong Bilbo. Secara gak sadar, Gollum udah ada di dekat Bilbo dan coba makan Bilbo. Tapi Bilbo ngancem buat jangan deket-deket dan minta ke Gollum buat ngasih tahu jalan keluar. Gollum yang kelihatan ngomong sendiri bikin Bilbo bingung dan gak sengaja nyebut kata game. Gollum tertarik kan sama game teka-teki. Alhasil mereka bikin permainan. Kalau misal Bilbo menang, Gollum akan ngasih tahu jalan keluar. Tapi kalau Bilbo kalah, dia akan dimakan. Singkat cerita, mereka berdua bisa sama-sama ngejawab. Di pertanyaan terakhir, Bilbo ngasih pertanyaan, apa yang ada di kantong dia? Bilbo menang. Hal itu bikin Gollum frustasi kan. Gollum juga baru sadar kalau cincinnya hilang. Gollum curiga deh ke Bilbo. Bilbo pun langsung lari. Oh iya, mau ngasih tahu nih, kenapa pedang Bilbo nggak nyala di dekat Gollum? Mungkin kalian mikir kalau Gollum itu adalah goblin. Sebenarnya Gollum itu dulunya hobbit. Dia udah hidup sekitar 478 tahunan. Hal itu bikin perubahan fisik dari diri dia. Karena kegilaannya sama cincin juga yang bikin dia jadi punya dua kepribadian. Lanjut. Di sisi lain, ada salah satu goblin yang ngasih pedang Thorin. Pas dibuka, ternyata pedang itu bikin semua goblin takut, termasuk Raja Goblin. Raja Goblin langsung nyuruh pasukan goblin itu buat bunuh Thorin dan lainnya. Tiba-tiba ada cahaya yang lempar semua goblin. Itu adalah Gandalf. Gandalf langsung nyuruh kelompok Thorin buat ambil senjata. Mereka bertempur deh. Bilbo yang nyoba lari dari Gollum jatuh dan gak sengaja makan cincin itu. Terus langsung menghilang dan gak kelihatan. Sedangkan Thorin dan yang lainnya masih coba cari jalan keluar. Para goblin masih terus berdatangan kan. Gandalf memakai batu buat dijadiin tameng tuh. Pas di jembatan, Raja Goblin tiba-tiba muncul. Gandalf langsung nyolok matanya dan belek perutnya. Raja yang mati bikin jembatannya jatuh, disusul sama Raja Goblin. Sekumpulan goblin masih ngejar mereka tuh. Mereka langsung kabur. Bilbo yang lihat Gandalf dan lainnya coba menyusul. Namun ada Gollum di depannya. Awalnya dia pengen ngebunuh Gollum, tapi ragu. Jadi cuma diloncatin aja. Gandalf dan lainnya udah keluar. Dia bingung kemana si Bilbo. Thorin bilang kalau Bilbo punya kesempatan buat lari. Jadi dia melarikan diri. Thorin juga bilang kalau Bilbo cuma mikirin kenyamanan dirinya aja. Bilbo yang dengar itu agak kecewa. Dia pun langsung nunjukin diri dia. Semua seneng. Tapi Filikilin nanya gimana cara dia buat keluar. Pas Bilbo mau ngeliatin cincin dia, Gandalf ngalihin dan kayak udah tahu gitu. Thorin yang masih curiga bikin Bilbo bilang kalau dia emang rindu sama rumahnya. Karena itu, dia bantu kelompok ini biar mereka jadi punya rumah lagi. Azog dan kawanannya ternyata udah deket. Mereka langsung nyerang Gandalf dan kawan-kawan tuh. Karena gak ada jalan buat kabur lagi, Gandalf nyuruh kawanannya untuk naik ke atas pohon. Di atas pohon, Gandalf ngambil seekor kupu-kupu, lalu dibacain mantra gitu. Terus ngelepasin kupu-kupunya, kayak ngirim pesan deh. Thorin kaget kalau ternyata Azog masih hidup. Setelah itu, Azog provokasi Thorin soal ayahnya. Azog nyuruh Warg buat nyerang kelompok Thorin. Hal itu bikin pohon pinus yang mereka naikin jadi tumbang. Tersisa satu pohon di ujung jurang. Gandalf ngambil kembang pinus lalu ngelempar itu. Dia bakar lagi dan nyamberin kembang pinusnya ke yang lainnya. Ternyata hal itu bisa nahan para Warg. Pas lagi seneng, tiba-tiba pohonnya tumbang dan hampir jatuh. Beberapa orang saling bergantungan. Thorin natap Azog dan berdiri dengan gagah. Anjay. Lalu dia nyamperin Azog kayak ngajak duel. Tapi sayang, Thorin kalah dalam duelnya. Saat Thorin udah gak berdaya, Azog nyuruh bawahannya buat menggal kepala Thorin. Pas mau ditebas, Bilbo datang dan ngebunuh bawahan Azog. Terus pas Azog dan kawanannya coba deketin Bilbo buat bunuh dia, datanglah teman-teman Thorin lainnya. Ketika mereka sudah terpojok, datang lagi sekumpulan burung raksasa yang nyerang para Warg. Lalu sekumpulan burung itu ngebawa Thorin dan kawanannya pergi. Mereka diturunin di sebuah tempat. Thorin yang masih gak sadarkan diri dijampe-jampe sama Gandalf. Bangun deh si Thorin.
Lalu dia berterima kasih banget ke Bilbo sekaligus minta maaf karena dia udah salah menilai Bilbo. Setelah itu, mereka semua natap ke Lonely Mountain, di mana kerajaan mereka berada. Scene berganti. Burung yang matuk-matuk dinding bikin naga terbangun. Kembali ke Bilbo dan lainnya yang sedang bersembunyi dari kejaran para orc. Dari sini film sudah kembali meneruskan cerita The Hobbit yang sebelumnya. Bilbo melihat pasukan orc dari seberang batu. Kali ini orc dipimpin oleh Borg, anak dari Azog. Dia juga sempat lihat ada makhluk aneh dengan badan yang lebih besar dari beruang di dekatnya. Bilbo langsung melapor ke Thorin dan lainnya kalau orc sudah dekat, dan dia melihat makhluk besar yang aneh juga. Gandalf yang tahu tentang makhluk itu segera menyuruh semuanya untuk pergi ke suatu rumah, lalu bersembunyi di sana. Paginya, Gandalf dan semuanya sudah tiba di rumah tersebut. Makhluk besar itu sempat masuk ke area rumah, tapi sayangnya tidak berhasil masuk ke dalam pintunya. Dijelasin deh sama Gandalf kalau makhluk itu adalah Beorn yang punya rumah, dan dia dapat berubah jadi manusia. Sisi manusia dari Beorn dapat diajak bernegosiasi, dan Beorn ini sangat membenci kurcaci. Lalu seluruh pasukan kurcaci pun disuruh tidur oleh Gandalf. Scene pindah ke Azog. Kali ini Azog dan pasukannya pergi ke Dol Guldur. Dia menemui Raja Kegelapan. Di tempat lain, Beorn kali ini kembali berubah jadi bentuk manusia. Karena sifat manusianya, seluruh tamu yang tak diundang ini disuruh kembali masuk dan diberi makan dan minum. Thorin ngejelasin kalau mereka dikejar Azog. Beorn ini kenal sama Azog. Dia juga cerita kalau sebagian keluarganya dibunuh Azog. Gandalf yang menanyakan ke Beorn bagaimana cara melewati hutan Mirkwood sempat dilalang oleh Beorn untuk pergi ke hutan itu. Karena kegelapan dan makhluk menakutkan menyelimuti hutan tersebut. Peri hutan Mirkwood juga berbeda dari peri lainnya. Mereka kurang bijak dan berbahaya. Namun, karena Beorn lebih membenci para orc daripada kurcaci, dia pun membantu kurcaci dengan memberi apa yang dibutuhkan Thorin dan kurcaci lainnya berupa kuda. Dengan syarat, kudanya harus dilepaskan dan tidak boleh dibawa masuk ke hutan. Beorn sempat bilang kalau para orc juga bersekutu dengan penyihir gelap dari Dol Guldur. Penyihir itu adalah necromancer. Karena masih siang, mereka pun pergi ke hutan menggunakan kuda. Sampailah di depan gerbang untuk melewati Mirkwood. Gandalf juga menyuruh untuk melepaskan kuda-kudanya. Di dalam hutan, Gandalf coba masuk sendiri. Ketika melihat patung di situ, tiba-tiba ada bayangan necromancer. Buru-burulah dia keluar, lalu ingin pergi ke suatu tempat dan meminta agar satu kuda tidak dilepas. Bilbo di sini sempat ingin bilang ke Gandalf kalau dia menemukan cincin di gua ketika melawan Gollum. Sayangnya, Bilbo nggak jadi cerita. Kemudian Gandalf meminta semuanya untuk ketemuan di lereng tebing dekat Erebor dan jangan masuk ke gunung tanpa dirinya. Sebelum meninggalkan para kurcaci, Gandalf ngasih tahu kalau di dalam hutan ada sungai yang membawa pesona gelap, udara yang membuat ilusi, dan mereka harus mengikuti jalan setapak yang ada. Jika keluar dari jalan setapak tersebut, akan sulit untuk kembali ke jalan itu. Di hutan, mereka ikut pesan dari Gandalf dengan berjalan mengikuti jalan setapak. Bener aja, di dalam mereka kekurangan udara dan mulai halusinasi. Bilbo yang setengah sadar melihat ada jaring laba-laba Atterkop yang mengelilingi dekat mereka. Baru mau ngasih tahu ke yang lainnya, taunya si Bilbo udah ditinggalin dong dan minta yang lain untuk tetap ngikutin jalan setapak. Mereka di situ hanya muter-muter aja di tempat yang sama. Bilbo yang melihat ke atas ada cahaya matahari, coba naik ke atas pohon. Sampailah Bilbo di pucuk pohon. Dia dapat udara segar dan cahaya matahari. Enak banget kalau dilihat dari mimik mukanya. Dari atas pohon, Bilbo coba jelasin ke bawah apa yang dia lihat. Dari danau dan gunung yang ingin dituju. Namun di bawah tidak ada jawaban dan respon. Lagi ngecek ke bawah, Bilbo justru jatuh karena kakinya tersangkut jaring laba-laba. Dan di situ dia ngelihat ada laba-laba Atterkop. Bilbo yang kaget pun akhirnya terjatuh, lalu terjebak di sarang laba-labanya. Dibungkus deh dia, lalu dibawa ke teman lainnya yang udah terbungkus duluan. Ternyata gak cuma satu laba-labanya, ada banyak banget dong di situ. Bilbo yang lagi terbungkus langsung sadar.
Dia langsung nusuk si laba-laba pakai pedangnya. Kemudian melepaskan diri dari jaring yang membungkusnya. Laba-laba yang lain marahlah gara-gara salah satu anggota mereka dibunuh. Bilbo akhirnya menggunakan cincinnya lagi, dan dia sekarang tidak terlihat. Laba-laba yang sedang berkumpul di salah satu kurcaci pun dialihkan oleh Bilbo dengan melemparkan sesuatu. Lagi-lagi, Bilbo sempat membunuh satu laba-laba dan melepaskan teman-temannya yang lagi tergantung. Setelah temannya lepas, Bilbo kembali diserang oleh laba-laba hingga terjatuh. Cincin milik Bilbo juga jatuh dan lepas dari tangannya. Seluruh kurcaci yang sudah lepas kini harus bertarung dengan para laba-laba. Sedangkan Bilbo sekarang sibuk dengan mencari cincinnya yang terlepas. Dia berantem sama laba-laba lalu mendapatkan kembali cincinnya. Pas Thorin mau melawan laba-laba, datang beberapa orang dengan senjata panah, lalu mengarahkan panahnya ke Thorin dan lainnya. Ternyata itu Legolas, anak dari Thranduil, dan banyak pasukan elf lainnya. Sedangkan Kili yang hampir dimakan laba-laba berhasil diselamatkan oleh Tauriel, si bangsa elf kelas bawah. Seluruh kurcaci ditangkap, digeledah, dan dibawa ke istana peri. Bilbo yang sedang tidak bersama kurcaci pun aman di hutan, tanpa ketangkep para peri hutan. Ketika mereka dibawa ke istana, Bilbo mengikuti dari belakang dengan tidak kelihatan karena dia memakai cincinnya. Para kurcaci pun dimasukin ke penjara. Scene berlanjut dengan Thorin yang dibawa ke hadapan Thranduil. Thranduil sempat ingin melepaskan Thorin dan menawarkan bantuan dengan syarat Thorin harus mengambil batu permata putih yang ada di gunung, tapi Thorin langsung menolaknya. Dan karena hal itu, penjaga membawanya ke penjara. Kili di selnya sedang memainkan sebuah batu. Tauriel yang lewat langsung menanyakan apa yang dipegang Kili. Sempat ada obrolan di antara keduanya di situ. Ada tatapan-tatapan suka nih di sini. Sedangkan Bilbo sedang mencari kunci penjara dan mengamati jalan keluar untuk teman-temannya nanti. Yes, Bilbo mendapatkan kuncinya. Dia langsung membuka pintu penjara dan melepaskan teman-temannya, kemudian minta semuanya untuk ngikutin dia. Penjaga yang sadar kalau seluruh tahanannya kabur langsung menyebar untuk nyari kurcaci. Seluruh kurcaci disuruh masuk ke dalam gentong dan dilepaskan keluar menuju sungai. Bilbo yang ketinggalan pun menyusul. Kemudian mereka kabur dengan gentong menggunakan aliran sungai yang deras. Legolas juga menyuruh penjaga lainnya untuk menutup semua pintu keluar, dan dia coba untuk mengejar. Para kurcaci ini pun gagal keluar karena pintunya sudah tertutup. Mereka terjebak di pintu. Tiba-tiba, beberapa penjaga terkena panah dari belakang. Para penjaga ini ternyata diserang oleh para orc. Kili yang melihat tuas pintu gak ada yang jaga, langsung naik dan membuka tuas agar mereka bisa kabur. Sayangnya, kaki Kili terkena panah dari Borg dan dia terjatuh. Pas Kili mau dibunuh, ternyata dia diselamatin sama Tauriel. Tauriel melawan semua orc, sedangkan Kili meneruskan untuk membuka tuas gerbang. Pintu gerbang pun berhasil kebuka. Kili juga berhasil kembali gabung ke gentong bersama lainnya. Borg menyuruh pasukannya mundur dari istana dan lebih menyuruh untuk mengejar para kurcaci. Tauriel, Legolas, dan penjaga istana juga ikut mengejar para kurcaci sambil melawan orknya. Kurcaci yang dengan senjata seadanya ikut melawan para ork sambil mereka terbawa oleh arus sungai. Umbur juga sempat beraksi dengan gentongnya, cukup menghibur di tengah pertarungan antara kurcaci, ork, dan penjaga istana yang cukup tegang. Para kurcaci ini pun semakin jauh mengalir dan penjaga istana tidak mengejarnya lagi karena sudah melewati daerah kekuasaan mereka. Sedangkan para ork terus mengejar kurcacinya deh. Salah satu ork yang tertangkap dibawa oleh Legolas ke dalam istana untuk diinterogasi. Scene berganti ke Gandalf berada di Highfields, suatu tempat pemakaman yang berada di gunung. Dia masuk ke tempat itu untuk melihat apa mayat yang dikubur masih ada atau enggak. Di dalam, dia dikagetkan dengan burung milik si Radagast. Ternyata makamnya udah kosong. Di luar dia bilang ke Radagast kalau kekuatan jahat telah datang lagi dan kini sedang mengumpulkan pasukan termasuk Azog si perusak. Gandalf coba meninggalkan Radagast untuk pergi ke Bilbo dan lainnya. Para kurcaci sudah sampai di pinggir sungai. Kili yang sempat terkena panah, kakinya terluka dan sulit berjalan. Sedangkan mereka harus tetap bergerak karena masih dalam kejaran para orc. Ori yang lagi ngebersihin sepatu ditodong panah. Semua kaget di situ.
Orang ini menyuruh untuk tenang dan jangan menyerang. Balin yang tahu orang ini dari kota danau, ingin menyewa kapal yang dibawanya agar bisa mengantar para kurcaci masuk ke dalam kota danau. Awalnya sempat ditolak oleh orang ini. Lalu Balin bilang kalau akan membayar 2 kali lipat. Orang ini setuju dong, dan dia bernama Bard. Thorin juga minta kalau dia butuh senjata ketika nanti sampai. Pindah ke dalam istana peri. Orc yang ketangkep ditanyain kenapa mereka ngejar para kurcaci. Dia nggak ngejawab dan malah bilang kalau salah satu kurcaci ada yang terkena panah dan anak panahnya sudah diberi racun. Maka orang itu tidak akan lama lagi hidupnya. Tauriel yang tahu kalau itu adalah Kili marah dan mau menusuk orc tersebut. Namun Thranduil melarang dan menyuruh Tauriel keluar. Dia pun pergi. Sedangkan si orc dibunuh Thranduil. Thranduil memerintahkan seluruh penjaga untuk menggandakan penjagaan dan menutup semua pintu. Tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar lagi. Legolas menyampaikan pesan itu ke penjaga pintu utama, tapi mereka bilang kalau Tauriel pergi ke arah hutan dengan membawa pedang dan panahnya. Di dekat pintu masuk kota danau, Bard meminta uang yang harusnya dia terima. Uang itu dibutuhkan untuk membeli ikan. Terus dituangin deh ikannya ke dalam gentong tempat kurcaci ngumpet. Sebelum masuk kota danau, perahu Bard diperiksa lagi. Alfred menyuruh anak buahnya buat geledah perahu Bard. Bard meyakinkan Alfred hingga Alfred pun menarik anak buahnya yang lagi meriksa tong ikan. Alfred yang merupakan buzzer si wali kota bilang kalau wali kota dalam posisi tidak aman karena rakyat lebih mendengarkan suara Bard daripada suara si wali kota. Bard dan para kurcaci yang udah sampai langsung ngeluarin kurcaci dari dalam gentong. Dia juga nyogok orang di pinggir kapal untuk seakan-akan gak pernah lihat ada kurcaci di kota danau. Mereka semua sudah benar-benar di kota danau. Para kurcaci dibawa ke rumah Bard melalui lubang WC. Dari rumah Bard, Thorin lihat ada busur kurcaci. Busur kurcaci ini adalah senjata untuk melawan sang naga. Namun sayang, saat itu Girion yang sebagai pemimpin gagal menembakkan busur kurcaci ke naga. Thorin pun menyalahkan Girion yang gagal memanfaatkan busur kurcaci dan panah hitam untuk mengalahkan naga. Bard yang mendengar itu langsung ngejelasin kalau Girion mengincar sisi bawah sayap naga yang sempat terkena panah. Thorin pun mengganti topik pembicaraan dengan meminta senjata sesuai perjanjian awal. Tapi senjata yang dikasih Bard gak sesuai harapan Thorin. Mereka hanya diberi senjata sederhana kayak pengait dan palu rumahan. Sedangkan Thorin butuhnya senjata seperti pedang. Bard bilang kalau senjata kayak gitu adanya di gudang senjata kota. Bard yang ke depan rumah seperti sedang mengingat sesuatu. Buru-buru deh dia pergi ke pasar untuk mencari sesuatu. Scene berganti ke Tauriel yang sampai di pinggir danau. Ternyata dia diikutin sama Legolas dan diajak kembali ke istana. Tapi Tauriel menolak karena tidak setuju dengan Thranduil yang hanya ingin area istananya yang selamat. Tauriel berpikir kalau hidup damai dari para orc adalah hak semua bangsa, bukan hanya para peri. Bard yang udah sampai di pasar langsung mencari sebuah permadani dan melihat permadani tersebut. Di permadani itu adalah silsilah keturunan dari Raja Erebor. Di situ ada nama Thorin. Bard tidak ingin ramalan menjadi kenyataan, di mana isi ramalan tersebut seperti ini. Ketika raja telah kembali, maka kota danau akan hancur oleh sang naga. Ketika Bard sampai di rumah, para kurcaci telah pergi. Para kurcaci ini ingin mencuri persenjataan. Sayangnya mereka ketangkep karena Kili yang megang senjata jatuh dan membuat suara gaduh. Semuanya dibawa ke kantor wali kota. Di sana warga juga ramai berkumpul. Thorin menunjukkan dirinya ke wali kota dan bilang dia ingin kembali merebut tempat mereka berasal. Thorin juga menjanjikan pembagian harta kerajaan secara merata ke penduduk kota danau. Saat lagi bicara di depan khalayak ramai, datang dong si Bard. Dia bilang kalau Dale tempat tinggal mereka sebelumnya hangus oleh api karena sang naga yang marah dan menyerang kota Dale akibat keserakahan Raja Erebor yang notabene adalah kakek dari Thorin. Wali kota ikut bicara dan menyalahkan si Bard. Wali kota bilang kalau aja dulu kakinya si Bard si Girion berhasil ngebunuh naga pakai busur kurcaci, gak mungkin kota Dale hancur. Akhirnya wali kota menyambut sang Raja Gunung. Keesokannya, Thorin bersiap untuk pergi ke tempat sang naga. Kili yang terluka disuruh tinggal di kota danau dulu karena Thorin gak mau ada beban ketika melawan naga. Phyllis sebagai saudaranya memilih menjaga Kili bersama Ori. Thorin, Bilbo, dan sisa kurcaci yang ada pergi ke tempat naga. Mereka ngebawa Kili ke rumah Bard. Sempat ditolak, tapi Bard akhirnya mengizinkan mereka masuk.
Thorin yang sudah dekat dengan gunung, sekarang mereka menaiki bukit dan sampai di lereng bukit, tempat mereka janjian dengan Gandalf. Dari lereng itu juga mereka bisa melihat kota Dale yang sekarang sudah hancur. Hari mulai gelap. Mereka nyoba mendekati pintu masuk tanpa menunggu Gandalf. Scene berganti ke Gandalf dan Radagast yang menuju Dol Guldur. Gandalf akan masuk ke Dol Guldur sendiri. Radagast disuruh kembali ke hutan. Berkelilinglah si Gandalf sambil lihat-lihat sekitar bangunan itu. Thorin kali ini sedang mencari pintu rahasia untuk masuk gunung. Bilbo yang melihat tangga menuju pintu langsung memanggil semua, dan mereka langsung naik deh. Para kurcaci sudah sampai di depan tembok. Tapi sampai matahari tenggelam, lubang kunci yang dicari tidak berhasil ketemu. Thorin pun pasrah dan mau kembali turun. Kuncinya juga dibuang. Tapi Bilbo yang belum nyerah masih berusaha mencari lubang kuncinya. Ketika ada cahaya bulan, akhirnya lubang kuncinya berhasil terlihat. Kunci yang tadi dibuang ketendang Bilbo dan hampir jatuh. Thorin yang kembali nyelamatin kunci dengan nginjak talinya deh. Kuncinya diambil dan dibuka pintunya. Tada, berhasil kebuka dong. Mereka semua masuk sambil melihat ukiran di dinding goa. Bilbo si pencuri disuruh ke dalam, ke tempat naga. Dia harus mengambil batu permata Arkenstone. Balin menjelaskan ciri-ciri dari batu Arkenstone ke Bilbo. Penyakit Kili semakin parah. Kurcaci butuh daun Kingfoil untuk mengobati Kili. Daun Kingfoil ini kalau di kota danau digunakan untuk makan babi. Salah satu kurcaci pun pergi untuk mencari daun Kingfoil. Gandalf mencoba cari penyihir jahat. Tiba-tiba dari atas Azog nyerang Gandalf. Dengan tongkatnya, Gandalf menahan Azog dan orc lainnya. Azog menunjukkan kalau pasukan jahat udah bersiap di bawah. Dengan sihirnya, Gandalf menghilang. Azog yang bingung nyuruh pasukannya nyari Gandalf. Gandalf juga ngejatuhin tembok buat niban orc yang ngejar mereka sekaligus ngancurin jembatannya. Saat lagi kabur, Gandalf dikagetin sama bayangan hitam. Gandalf mencoba melawan sihirnya, namun sihir Gandalf masih kurang kuat di situ. Akhirnya dia kalah. Gandalf juga sempat melihat Sauron, atau yang dikenal sebagai Necromancer. Bilbo sudah ada di dalam. Dia melihat banyak tumpukan emas di tempat sang naga. Di tumpukan emas segitu banyak, dia harus menumpukan satu batu permata tuh, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Karena menarik satu emas, Bilbo justru gak sengaja jadi lihat mata naga di situ. Sang naga akhirnya terbangun dari tidur cantiknya. Bilbo yang sembunyi langsung menggunakan cincinnya agar tak terlihat. Namun, sang naga mampu mencium aroma Bilbo si pencuri. Sang naga tahu kalau ada orang lain di sekitar dia. Naga ini punya nama Smaug. Bilbo mencoba lari dari kejaran Smaug, kemudian ngumpet lagi. Smaug tahu kalau Bilbo datang gak sendiri. Pasti Bilbo datang bareng para kurcaci. Dalam pikirannya, Bilbo melihat bayangan Necromancer dan gak sengaja cincinnya terlepas. Dengan alasan ingin memastikan apakah legenda naga itu benar ada atau enggak, Bilbo coba mengelabui sang naga tuh. Mereka ngobrol. Smaug mencoba menghasut agar Bilbo jangan percaya sama Thorin, karena dia itu cuma dimanfaatin. Di tengah obrolan, Bilbo melihat ada batu permata yang dia cari. Dia berusaha mendekati batu itu, namun selalu gagal. Naga yang menjatuhkan tiang besar membuat sedikit getaran hingga ke kota danau. Di rumah Bart, getaran itu terasa. Para kurcaci menyuruh Bart dan keluarganya untuk evakuasi diri, tapi ditolak oleh Bart. Dia langsung ngambil anak panah hitam yang digantung di dapurnya dan berniat membunuh Smaug. Bart yang ingin ke menara busur kurcaci melihat ada penjaga yang patroli. Dia nyuruh anaknya menyembunyikan anak panah hitam, sedangkan dia akan mengalihkan para penjaga. Bart pun berkelahi dengan Braga dan penjaga lainnya. Bart yang lari diselengkat oleh Alfred dan kepalanya dipukul pakai balok kayu yang bikin Bart pingsan. Gandalf yang ditangkap dan dikurung melihat pasukan orc yang dibawahi oleh Necromancer sudah mulai bergerak. Beberapa orc yang memburu Thorin juga ada di kota danau. Mereka pikir Thorin ada di situ. Di tempat naga, Bilbo masih berusaha mengambil permatanya. Namun, Smaug masih terus meyakinkan Bilbo kalau dia hanya dimanfaatin. Di situ juga, Bilbo ngelihat ada kulit naga yang bolong. Bisa jadi itu diakibatkan oleh panah yang mengenai kulitnya saat dipanah oleh Girion. Smaug akhirnya mengakhiri obrolannya dengan Bilbo. Dia mau makan Bilbo. Pas udah deket, Bilbo pakai lagi cincinnya. Dan sang naga nggak tahu di mana Bilbo sekarang. Dia nyemburin apinya asal sambil berharap Bilbo kena.
Bilbo di sini berhasil lari dan kabur dari naga dan coba untuk kembali keluar. Kurcaci yang tadi nyari obat berhasil ngambil daun King Foil-nya. Anak perempuan Bart yang sedang di teras rumah dikejutkan oleh serangan orc dari belakangnya. Begitu juga kurcaci yang lagi bawa daun King Foil. Para orc kini memasuki rumah Bart dan nyerang seisi rumah. Untungnya dari luar datang tuh Tauriel dan ngabisin para orc yang ada di rumah Bart. Di situ juga ada Legolas yang bantuin. Orc yang tahu kalau Thorin sudah pergi langsung disuruh mundur oleh Borg. Awalnya Tauriel diajak Legolas untuk ngejar orc, tapi karena melihat Kili yang kesakitan, dia nungguin Kili deh. Gak lama daun King Foil pun sampai. Dengan mantra peri, Tauriel mengobati kaki Kili menggunakan daun tersebut. Lanjut ke Thorin yang masuk ke dalam tempat naga. Dia bertujuan untuk menjemput Bilbo. Pas ketemu, Thorin mengarahkan pedangnya ke Bilbo karena kegagalannya mengambil batu Arkenstone. Tapi dari belakang, sang naga tiba-tiba mendekati keduanya. Para kurcaci lainnya pun datang. Mereka lari saat sang naga menyemburkan apinya. Mereka nyoba pergi ke ruang penjaga barat untuk nyari jalan keluar. Kili yang sudah sembuh berterima kasih ke Tauriel karena udah ngobatin dia. Kili juga kayak ngucapin perasaan suka dan cintanya ke Tauriel sambil nyoba megang tangan si wanita itu. Sesampainya di ruang penjaga barat, ternyata di sana banyak mayat dong dan gak ada jalan keluar juga. Karena gak mau nasibnya sama kayak mayat di situ, Thorin ingin semuanya pergi ke tambang dan nyoba bunuh sang naga di tempat itu. Para kurcaci ini membagi 3 tim untuk memancing sang naga biar ke tambang. Borg yang masih di kota danau perintahin anak buahnya untuk ngasih pesan kalau Thorin udah pergi ke gunung. Sedangkan dia akan bertarung menghadapi Legolas. Berantemlah mereka di situ. Di saat yang sama, Thorin yang disembur naga langsung loncat dan turun ke bawah sumur raksasa gitu. Dari atas, teman lainnya menjatuhkan barang yang mengenai kepala naga sambil menarik Thorin ke atas lagi. Rencana Thorin ingin melelehkan sang naga pakai emas, tapi tungku emasnya dalam kondisi dingin. Akhirnya Thorin mancing sang naga lagi agar mengeluarkan apinya dan bikin tungku emasnya jadi panas. Yap, berhasil. Tungkunya kini panas. Bombur akan mengaktifkan tambangnya agar emas bisa mencair. Bilbo naik ke atas untuk menarik tuas. Balin membuat peledak dan Thorin akan mengulur waktu sebentar dengan naik tangga. Saat Smoke mau nyembur Thorin, Bilbo menarik tuas hingga mengeluarkan air dalam jumlah besar. Kemudian Balin melemparkan peledak ke naga. Cairan emasnya dialirin untuk membentuk suatu emas raksasa. Dan sang naga digiring ke aula raja sama Bilbo. Sang naga berpikir kalau Bilbo dari kota danau dan nganggep para kurcaci ini bersekongkol sama kota danau. Smoke ingin pergi ke kota danau dan menghancurkannya. Sempat coba dihalangin sama Bilbo, tapi Smoke tetap mau pergi. Datanglah Thorin dari atas cetakan patung. Dia ngeremehin dan ngatain kalau Smoke hanya seperti siput. Ketika Smoke ngedeketin Thorin, dari belakang mereka ngancurin cetakan patung yang ngebentuk patung emas raksasa. Smoke langsung bengong melihat patung emas sebesar itu. Patung itu meledak, kemudian mencair, yang menenggelamkan sang naga di lautan emas itu. Thorin pun senang melihatnya. Tapi Smoke ternyata masih hidup. Dia keluar dari lautan emas dan langsung terbang keluar. Smoke yang marah kini akan menuju ke kota danau untuk membinasakan kota tersebut. Sesuai dengan ramalan, Smoke menjemburkan api dan benar-benar menghancurkan kota. Bart yang lagi di penjara pun berusaha keluar dari sana. Lalu wali kota membuang Alfred dari perahunya dan dengan beruntung, Bart bisa keluar dari penjara. Dia pun langsung mengambil senjata dan bergerak menuju menara. Para kurcaci hanya dapat melihat dari kejauhan. Bart sempat dikejar Smoke, tapi dia bisa menghindar. Hingga sampailah ia di atas menara. Dia memanah Smoke, gak mempan dong. Dia nyoba lagi dan lagi. Kili masih tahu kalau panahnya kena. Namun Tauriel bilang kalau panahnya gak akan mampu menembus kulit naga. Ben inget sama panah hitam yang ia sembunyikan. Dia pun langsung mengambilnya dan pergi menemui Bart. Saat Bart nyuruh Ben pergi, Smoke menghancurkan ujung menaranya. Smoke nanya, "Lu siapa berani nantang gua?" Sambil dia masih ngebacot, Bart menyiapkan busurnya yang patah menjadi seperti ketapel dan menjadikan Ben sebagai tumpuan. Saat Smoke masih banyak omong,
Bart ngelihat celah sisik yang bolong. Bart bersiap dan Smoke meracau kesakitan, lalu dia tewas bersama wali kota. Bilbo dan para kurcaci yang mengetahuinya bersukacita, tapi Thorin kelihatannya tidak. Saat semua warga kota danau menyelamatkan diri, para kurcaci bergegas menuju Erebor. Kili mencoba mengajak Tauriel dan kembali menyatakan cinta. Namun Tauriel nggak bisa ikut Kili. Lalu Kili ngasih batu dia buat Tauriel, dan para kurcaci pun pergi. Bart bertemu dengan para anak-anaknya, dan ada satu orang yang bilang kalau Bart lah yang ngebunuh naga. Semua warga bersorak senang, tapi tiba-tiba Alfred muncul dan ngebagus-bagusin Bart. Dasar munafik. Dan warga langsung ngeroyoknya karena dia udah ngebantuin pelarian wali kota bersama harta warga. Namun, Bart dengan bijak nengahin mereka dan menyuruh bersatu untuk mempersiapkan kepindahan mereka. Fili, Kili, dan dua kurcaci sudah sampai di istana Erebor. Bilbo langsung nyamperin mereka dan memperingatkan kalau Thorin telah berubah. Yang lain bingung kan? Langsung ngecek deh mereka. Thorin lagi meracau sendiri di tumpukan emasnya dan mengucapkan selamat datang. Setelah berpelukan dengan kawan-kawannya yang lain, mereka disuruh mencari batu tuh. Di saat Bilbo sedang sendirian, dia teringat kata-kata Smaug bahwa Arkenstone bisa membuat pemiliknya gila. Wah, ternyata Bilbo udah nyimpen batunya dong. Penduduk kota danau hendak berangkat menuju gunung. Legolas berbicara ke Bart kalau berita tentang kematian Smaug akan menyebar dan akan banyak yang memperebutkan Erebor. Bener aja, pasukan Azog sedang bergerak menuju Erebor, dan Azog nyuruh Bolg pergi ke Gundabad untuk memanggil pasukan. Legolas yang udah tahu rencana Azog dan para orc mengajak Tauriel pergi ke Gundabad untuk memastikan penglihatannya. Gandalf dikeluarin dari kurungannya, dan orc mau ngambil cincin api milik Gandalf. Saat tangannya mau dipotong, datanglah Lady Galadriel dan menghancurkan orc. Setelahnya, dia terkepung oleh arwah, tapi Saruman dan Elrond datang melawan dan membantunya. Galadriel mencium Gandalf yang bikin dia sadar. Lalu Radagast muncul dan membawa Gandalf. Galadriel udah lemes banget. Kemudian, anjir, Necromancer datang dong. Galadriel tiba-tiba berubah dan mengusirnya. Elrond mau ngebantu Saruman menghancurkan Necromancer, namun gak dibolehin sama dia. Oh iya, di video sebelumnya kita nggak ngasih tahu ya Necromancer itu siapa. Sebenarnya Necromancer itu hanya julukan. Nama aslinya dia adalah Sauron. Elrond khawatir soal keselamatan Saruman. Berhubung Sauron belum punya cincin kekuatan, jadi Saruman berani melawannya sendirian. Scene berpindah. Gandalf mau pergi memperingatkan Erebor. Lalu Radagast memberinya tongkat punya dia. Di istana, Thorin marah-marah karena batunya belum ketemu juga. Bilbo makin khawatir dong sama kejiwaan Thorin. Bahkan Thorin meragukan kesetiaan kawan-kawannya. Lalu Bilbo nanya Balin soal Arkenstone. Dia menjelaskan kalau batu itu adalah puncak kekayaan kerajaan. Dan Balin takut batu itu bisa bikin Thorin makin gila harta. Pas Bilbo lagi sendirian, Thorin suuzon tuh. Taunya yang dipegang Bilbo cuma kacang dari rumah Beor dan mau menanamnya. Thorin gak nyangka kalau Bilbo begitu menghargai sesuatu, bahkan hal yang kecil. Di sisi lain, penduduk kota danau udah sampai di Dale, kota mati. Alfred ngasih tahu Bart kalau istananya ada tanda kehidupan, dan Bart nyuruh warga untuk membuat shelter. Sedangkan Thorin menyuruh menutup pintu utama Erebor dengan reruntuhan. Thorin gak mau ngebagi hartanya sedikit pun tuh. Paginya, Bart didatangi oleh Thranduil dan pasukan. Mereka memberikan bantuan untuk warga kota danau. Thranduil mau ngerebut permata bangsa peri Lasgalen dari tangan Thorin. Tapi Bart gak mau ada perang cuma gara-gara permata. Jadi dia mau berunding dulu sama kurcaci. Lalu Bart mendatangi Erebor untuk meminta hak yang udah dijanjiin Thorin sebelum dia berhasil merebut tahtanya. Tapi Thorin menolak. Parah sih, Thorin gila harta bet, udah dapet tahta mah lupa sama janjinya. Bart melapor dan Thranduil akan menyerang Erebor besok pagi. Kemudian warga kota danau dan para kurcaci mempersiapkan persenjataan untuk perang. Thorin ngasih baju zirah mithril buat Bilbo.
dan Thorin curhat. Dia merasa salah satu kawannya udah nyembunyiin batunya. Bilbo pun mencoba menyadarkan Thorin. Namun Thorin begitu sangat kuat prinsipnya, yaitu nggak akan ngasih hartanya sepeser pun ke orang lain. Legolas dan Tauriel sudah sampai di Gundabad. Mereka memata-matainya. Di saat yang sama, Gandalf sampai di kota Dale. Dia menemui Bart dan Thranduil. Dia ngasih tahu soal pasukan orc dari Dol Guldur, dan pasukannya banyak banget. Tapi Thranduil nggak percaya. Sore harinya, Legolas dan Tauriel melihat pasukan orc yang super duper banyak keluar dari Gundabad. Mereka pun bergegas memperingatkan yang lain. Saat tengah malam, Bilbo memutuskan untuk pergi dari Erebor menemui Thranduil. Untuk mencegah perang, Bilbo ngasih Arkenstone agar bisa ditukar dengan permata peri dan harta hak warga kota danau. Bilbo yakin hanya dengan bertukar pasti Thorin mau, karena batu ini adalah segalanya bagi Thorin. Setelah itu, Gandalf nyuruh Bilbo pergi, karena khawatir kalau Bilbo bakal dibunuh Thorin karena penyakit gila hartanya. Tapi Bilbo nggak mau tuh ninggalin kelompoknya. Paginya, Thranduil dan Bart mendatangi Erebor untuk negosiasi. Dia nunjukin Arkenstone, tapi Thorin gak percaya kalau itu asli. Lalu Bilbo bilang kalau itu adalah Arkenstone yang asli, dan dialah yang udah ngasih ke mereka. Thorin kesel kan? Terus Bilbo ngelanjutin, tadinya aku mau memberikannya padamu, tapi kau berubah Thorin. Kurcaci yang ku kenal gak akan ingkar janji, dan takkan pernah meragukan kesetiaan kaumnya. Thorin makin kesel, lalu nyuruh yang lain ngelempar Bilbo. Tapi gak ada yang mau. Jadi dia tuh yang mau ngebunuh Bilbo. Untungnya Gandalf datang dan mencoba nyadarin Thorin, tapi gak berhasil. Bilbo pun menggunakan kesempatan itu biar bisa kabur dari Erebor. Thranduil dan Bart nyoba nego lagi. Thorin bingung tuh. Kau mau berdamai atau perang, kata Bart. Tiba-tiba dari bukit datang pasukan Ironfoot. Ironfoot ini dipimpin oleh Dain, sepupunya Thorin. Gandalf ngasih tahu Dain biar gak usah perang, karena orc dalam perjalanan menuju kemari. Tapi dia gak dengerin, dan pasukan elf dan Ironfoot pun menyiapkan formasi. Panah dari elf bisa digagalin sama Ironfoot. Perang pun pecah di sini. Saat lagi perang, tiba-tiba ada gemuruh. Cir, cacing Alaska dong. Dari ujung bukit, Azog memerintahkan pasukan orknya keluar. Pasukan elf dan Ironfoot pun bersatu, gak jadi ngelanjutin perang. Mereka berperang melawan musuh yang sesungguhnya, melawan para ork. Azog nyuruh Warbis keluar, raksasa men. Para raksasa ini ngancurin mesin perang Ironfoot. Lalu Azog merintahin pasukannya untuk menyerang kota. Bart dan kaumnya pun langsung bergerak ke Dale. Duh, emang dah Azog kurang ajar. Dale kan tempat orang sakit, wanita dan anak-anak. Parah banget diserang juga. Perang pun tak terelakkan di kota. Bart nyuruh wanita, orang tua, anak-anak dan yang sakit pergi ke aula besar. Pasukan orc yang menyerang kota makin banyak. Thranduil pun bergegas membantu warga kota. Pasukan pun terbagi. Elf menjaga kota, sedangkan Ironfoot menjaga Erebor. Dualin ngajak Thorin perang, tapi dia gak mau ninggalin hartanya. Kau duduk di istana luas ini dengan mahkota, dan sekarang kau lebih rendah daripada sebelumnya, kata Dualin. Dualin pun diusir dari hadapan Thorin. Saat Thorin berjalan di atas lantai emasnya, dia mendapat bisikan akan alam bawah sadarnya yang menyadarkan dia. Dia halusinasi terkubur dalam hartanya. Akhirnya dia sadar dan melepas mahkotanya. Dain menyuruh pasukannya mundur, dan Azog mengerahkan serangan akhirnya. Para kurcaci yang sedang merenung dikagetkan dengan kehadiran Thorin. Kili marah-marah tuh, mau perang, dan Thorin yang udah sadar dengan bijak menyemangati mereka untuk berperang. Ironfoot sudah terpojok dan Azog memerintahkan untuk menyerang. Tapi semua terdiam dan wah, Thorin dan para kurcaci memimpin perang dong. Elah, merinding banget. Kemudian ada raksasa buta dikendarain orc. Lalu
Bofur menaikinya dan mengendarinya. Kaum wanita ingin ikutan perang tuh, pas lagi ngajak. Taunya Alfred si munafik pura-pura pakai baju cewek dong. Thorin ketemu Dane sepupunya, dan Thorin bilang kalau dia mau ngebunuh Azog. Balin, Dwalin, Vili, dan Kili pun ikut bersama Thorin menuju Ravenhill, tempat Azog berada. Banyak rintangan yang mereka hadapi, tapi karena para kurcaci ini overpower, lawan raksasa doang mah lewat. Bahkan, Bofur sempat ngebantuin juga pakai raksasanya. Karena banyak banget warg, Balin nyuruh Dwalin, Vili, Kili pergi dengan kambing, dan dia stay ngelawan warg. Alfred sempat mau dibunuh, tapi ditolongin Bart. Dia malah ngebacot yang bikin kesel dah. Dia ngumpet di pelontar tuh. Pas Gandalf lawan raksasa, Alfred gak sengaja ngejatuhin emas ke pelatuknya. Dan akhirnya si munafik mati juga. Bilbo dan Gandalf melihat para kurcaci menuju Ravenhill. Lalu Legolas datang dan melapor kalau ada pasukan kedua dari Gundabad. Mereka mau nyerang dari utara, yaitu Ravenhill. Bilbo bilang kalau Kili ada di sana juga. Tauriel jadi tahu dong. Thorin dan kawannya udah sampai, tapi nggak ada siapa-siapa di atas. Dia pun menyuruh Vili dan Kili untuk mengawasi menara, sedangkan dia dan Dwalin ngeberesin para goblin. Gandalf minta bantuan Thranduil agar pasukannya ke Ravenhill, tapi dia gak mau dan akhirnya Bilbo memutuskan untuk nyusul. Sempat dilarang Gandalf tuh, tapi dia tetap pergi. Thranduil yang mau ngebawa pasukannya pulang dihadang Tauriel. Tauriel minta buat bantuin para kurcaci dulu, tapi Thranduil marah-marah dan bilang kalau cinta Tauriel terhadap kurcaci itu gak nyata. Kau pikir kau siap mati untuknya, kata Thranduil. Lalu Legolas ngebelain Tauriel dan dia pun ikut bersama Tauriel ke Ravenhill. Vili nyuruh Kili buat berpencar dan Bilbo sudah sampai di hadapan Thorin. Dia ngasih tahu info kalau ada pasukan kedua. Thorin pun menyadari kalau ini cuma perangkat. Dia nyuruh Dwalin nyari Vili dan Kili untuk mundur. Tapi mana sempat, keburu telat. Bener aja Vili ketangkep. Lalu dia dibunuh Azog. Thorin pun langsung nyari Kili, tapi dia malah ketemu Azog. Para kelelawar udah datang dan nyerang. Legolas pergi naik kelelawar, dan Tauriel melihat Kili lagi bertarung. Dia pun langsung nyamperin. Sampailah Legolas di ujung menara. Thorin dibantuin Legolas melawan para orc. Pas Tauriel manggil Kili, Bolg datang nyerang dia. Karena kalah fisik, Tauriel terpojok tuh. Kili datang dong. Tapi dia langsung dibunuh Bolg. Tauriel pun marah dan mencoba melawan Bolg. Legolas yang lihat itu langsung bergegas menuju Tauriel. Bertempurlah ia melawan Bolg. Di saat yang sama, Thorin juga melawan orc dan gak sengaja membantu Legolas. Legolas yang lihat Thorin terpojok langsung lempar pedangnya untuk ngebantu Thorin. Pasukan Azog dari Gundabad udah tiba. Dia pun berduel dengan Thorin dan Legolas berhasil membunuh Bolg. Azog melihat sekawanan burung dari belakang Thorin. Wah, ternyata pasukan hewannya Radagast dong. Ada Beorn juga. Thorin pun berhasil membuat Azog tenggelam. Namun dia belum tewas. Thorin pun sengaja terhunus pedang supaya dia bisa menusuk Azog. Azog pun tewas. Bilbo yang baru sadar dari pingsannya langsung nyamperin Thorin. Thorin ngucapin salam perpisahan sebagai sahabat. Thorin juga minta maaf atas perbuatannya dan berterima kasih karena udah buat dia sadar. Legolas bilang ke Thranduil kalau dia mau pergi. Thranduil pun nyuruh dia ke utara dan ngasih tahu kalau ibunya sungguh sayang kepadanya. Lalu Thranduil nyamperin Tauriel yang bersedih atas kepergian Kili. Dan para kurcaci pun mendatangi Thorin. Lalu Thorin, Vili, dan Kili akan segera dimakamkan. Setelahnya Bilbo berpamitan kepada Balin karena tugasnya membantu Erebor sudah selesai. Dia juga berpamitan kepada semuanya. Dia minta semuanya untuk mampir ke rumahnya kalau mereka lewat. Bilbo diantar Gandalf sampai perbatasan Shire. Ternyata Gandalf udah tahu kalau Bilbo punya cincin ajaib. Mereka pun berpisah. Saat Bilbo sampai rumah, dia heran banyak orang yang ngebawa barang-barangnya. Jir, barang-barang rumah dia dilelang dong.
Warga setempat ngira dia itu udah mati. Di dalam rumah, dia merenung dan ngeliatin cincinnya. Lalu kembali ke Bilbo yang udah tua. Kemudian, dia seneng banget karena Gandalf ngetok-ngetok rumahnya. Dan film pun selesai.